rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Sama-sama mari kita berdoa agar kita semua dan orang-orang di sekitar kita selalu berada dalam kondisi yang rileks, tenang, dan damai. Jika bisa selalu dalam kesadaran jiwa tenang, maka pikiran serta perasaan kita akan bisa teramati dengan lebih mudah. Selanjutnya akan bisa diarahkan ke arah yang sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai ilmu spiritual. Itu adalah ilmu persiapan mati. Bukan untuk hidup saat ini seperti. Tapi alhamdulillah ada sebagian kecil faedahnya, manfaatnya yang bisa kita rasakan untuk hidup di saat ini. Saya sharing kali ini diliputi rasa logikanya bersedih, tapi jiwanya bahagia. Kenapa? Karena ada salah satu rekan saya, salah satu sahabat saya, salah satu saudara yang saya kenal dari program saya, sudah hampir 10 tahun, mungkin kira-kira tahun 2012-2013, saya kenal salah satu sahabat saya itu di program yang ketika itu dimulai di Kaskus. Dari Kaskus, kemudian di blog Master Kuping, kemudian di web Solusi Super Sukses, sampai kembali di blog erlangga.my.id. Jadi saya kenal saudara saya ini dari Kaskus, kemudian beliau mengikuti program tatap muka atau workshop ESN pertama yang diadakan untuk umum. Mungkin kira-kira sekitar tahun 2013. Tahun 2013 di Yogyakarta. Dan kemudian beberapa saat yang lalu, tadi pagi kira-kira jam 5.30 atau jam 5.49 gitu ya, beliau meninggalkan saya dahulu. Istilahnya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi logika saya, itu rasanya ditinggalkan dan ada kesedihan. Tapi bagi jiwa saya, bagi hati saya berbahagia karena beliau lebih dahulu pulang ke rumah sejatinya. Kembali kepada penciptanya. Ke rumah sejatinya di mana di sana Tuhan menunggunya. Dan itu adalah doa serta usaha kita bersama. Bahwa kita kembali ke rumah sejatinya, ke rumah sejati kita, di mana ada Tuhan di sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Nah, ilmu spiritual yang saya pelajari adalah ilmu energi spiritual Nusantara, atau secara umum ilmu spiritual yang ada. Itu adalah ilmu yang mengajarkan kita atau menunjukkan kita kemana tempat kita kembali. Dan ke sana kita akan menuju. Dan juga dari sana kita datang. Dan hidup di saat ini adalah mempersiapkan diri untuk bisa masuk atau menuju kepada rumah sejati tadi. Kembali kepada Tuhan tadi. Dan persiapan kita ini bila belajar ilmu spiritual, maka yang menuntun itu adalah sang guru sejati atau navigator kehidupan yang saya bilang. Navigator kehidupan itu adalah bagian dari Tuhan. Bagian dari cahayanya yang ditaruh di dalam diri kita. Percikan cahaya Tuhan atau ruh. Itu adalah baterai kehidupan. Baterai kehidupan yang mengalirkan energi, yang menghidupkan
membuat berjalannya seluruh bagian dari tubuh kita. Keluarlah dari sana energi cahaya Tuhan atau energi spiritual. Dia menghidupi seluruh bagian dari diri kita. Mulai dari organ yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Dan Tuhan memberikan kepada kita percikan cahaya Tuhan ini atau roh ini sebagai cara bagi kita untuk bisa kembali kepadanya. Kenapa bisa begitu? Karena dia memberikan peta, memberikan panduan, memberikan pemandu bagi kita untuk bisa kembali kepadanya. Siapa pemandunya? Ya bagian dari dirinya yang ada di dalam diri kita. Yang bila kita bisa terhubung kepada bagian tersebut, ruh atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri, maka akan mengaktifkan kesadaran Tuhan, yang akan mengaktifkan navigator, yang memberikan kita berbagai macam informasi, baik secara sadar atau tidak sadar. Dan saya berdoa kita semua mendapatkan panduannya. Dan saya berdoa juga supaya kita bisa mendapatkan panduannya secara sadar. Bila kita turuti panduannya ini, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Bila pikiran serta perasaan bisa diamati dalam kesadaran jiwa tenang, yang mana pada kesadaran jiwa tenang kita akan lebih mudah menyadari panduan-panduannya tersebut dari sang navigator. Bila masuk pada kesadaran jiwa tenang, maka pikiran serta perasaan bisa teramati dengan baik. Bila bisa teramati, maka pelan-pelan akan bisa dipahami. Dan suatu saat akan bisa diarahkan ke arah yang tepat. Yang sesuai dengan rencana kita. Yang bila belajar ilmu spiritual, rencana kita yang paling ujung, yang paling akhir adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepadanya. Kembali sepenuhnya kepadanya. Bukan ke tempat lain. Pastinya bukan ke neraka, tapi juga bukan ke surga. Yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita doakan, dan yang kita perjuangkan adalah kembali kepadanya. Dari dia, dipandu oleh dia, kembali kepada dia. Itulah kehidupan. Dan saya juga, hati saya berbahagia, tapi pikiran juga agak-agak bersedih, karena salah satu saudara saya yang sudah saya kenal, sahabat saya tersebut saya kenal sudah hampir 10 tahun. Pastinya dia juga berbahagia bisa kembali kepadanya. Dan ini adalah saat-saat di mana mungkin dia excited, jiwanya excited dengan tempat barunya, yang mana masih diberikan kepada dia, pada jiwanya, untuk merasakan hal-hal yang ada di sekitarnya. Mungkin masih bisa melihat anak dan istrinya, karena tidak langsung kembali ke sana, tapi ada tahapannya. Dan tahapannya ketika jiwa ini terlepas dari fisik, maka masih akan ada di sekitar sini. Di hari keberapa begitu akan langsung kembali, bila tahu jalannya, itu ke dimensi cahaya yang kita doakan adalah kembali kepadanya secara langsung, tidak ke tempat lain. Nah, panduan-panduan dari navigator inilah yang menyebabkan hidup kita menjadi lebih baik. Tapi mengikuti panduan-panduannya ini juga diperlukan sebuah usaha, yaitu mengatur diri sendiri agar supaya bisa tenang. Kalau bisa tenang, bisa paham akan pikiran serta perasaan dan lapisan-lapisan jiwa. Tapi kalau nggak bisa tenang, seringkali seperti saya pribadi itu lebih banyak terjebak pada pikiran serta perasaan. Seringkali melupakan bahwa diri ini bukan pikiran serta perasaan, bukan fisik ini. Kita adalah jiwa. Bila itu terlupa, bila tidak sadar, bila dikendalikan oleh pikiran serta perasaan atau diri palsu,
maka kita akan menjadi manusia yang penuh dengan logika. Yang masuk ke zona dualitas duniawi. Positif dan negatif, benar, salah, dan segala macam. Seperti itulah kehidupan kita di dunia saat ini. Bila lupa tenang, maka akan terjebak pada pikiran serta perasaan atau diri palsu. Bila bisa tenang, maka akan bisa memahami. Atau paling tidak mengamati dulu, kemudian memahami. Nanti dengan bantuan navigator, akan bisa mengarahkan pikiran serta perasaan ke arah yang sesuai dengan rencana tadi. Yang bila belajar spiritual, rencananya adalah kembali kepadanya. Tapi juga ketika hidup di dunia dengan bantuan sang navigator, dengan panduan dari navigator, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tenang, lebih damai, bisa berbagi ketenangan, kedamaian untuk orang-orang di sekitar kita. Minimal diri kita sendirilah lebih tenang dan damai, bisa lebih mengatur pikiran serta perasaan. Tapi banyak orang yang hidup dalam kondisi seperti itu, biasanya hidupnya akan menjadi bermanfaat. Dirinya akan menjadi pribadi yang bermakna. Di bidang yang dia pilih sendiri. Di bidang yang sudah diaturkan oleh navigator. Atau di bidang yang dia pilih bersama navigator. Ya seperti itulah kita hidup. Jangan lupa Sobat RTD, cek kembali tujuan serta fokusnya untuk hidup. Dan bila ingin belajar spiritual, pastikan bahwa ujung terakhirnya adalah kembali kepada Tuhan. Dan hanya itulah yang kita inginkan. Itu juga yang mendasari saya belajar spiritual. Oke, begitu saja Sobat RTD sharing saya kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah dalam kata serta kalimat yang saya ucapkan. Saya mohon kepada Sobat RTD juga supaya sharing dengan saya di kolom komentar mengenai tema kali ini. Di kolom deskripsi juga sudah saya lengkapi dengan artikel atau referensi artikel yang sesuai dengan tema kali ini. Jangan lupa ya Sobat RTD, please like, comment, subscribe, dan share video-video saya ya. Begitu saja, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.